Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan mengimplementasi atau menyelesaikan studi kasus konfigurasi sesuai dengan yang ada di tampilan. Kita mulai saja proses konfigurasinya. Kita coba geser dulu. Kita coba jalankan seluruh device. Di sini kita punya 3 router mikrotik, punya 3 router mikrotik yang saling terhubung antara satu sama lain. Kita punya Cisco EOS, Cisco Switch Layer 3. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi VLAN, dan yang akan mendistribusikan VLAN-nya adalah mikrotik CHR3 sampai seluruh network pada jaringan ini bisa terhubung. Kita juga mungkin bisa menambahkan kabel dari Ether 4 ke Ether 4 antara router bisa lihat di sini. Kita bisa tentukan IP address di sini. IP addressnya adalah 30.30.30.30. Kita akan mulai proses konfigurasinya. Kita jalankan mulai dari router CHR1, CHR2 dan CHR3. CHR2 belum. Sudah diaktifkan semua. Kita mulai dari router mikrotik 1. Kita login menggunakan username admin. Kita berikan IP address dulu. IP address add address 10.10.10.1/30 interface Ether 1. Kita berikan IP address juga untuk Ether 4 IP addressnya 30.30.31/30 interface Ether 4. Dan di sini kita akan buat interface bridge name add name bridge LAN, interface bridge port add bridge-nya LAN, terus interface-nya Ether 2 dan Ether 3 Kalau kita print interface bridge port print, itu akan tampil 2 port yang sudah masuk ke dalam bridge. Kita berikan IP address IP address add address 1.1/29 interface LAN. Kita berikan DHCP untuk bridge LAN. Konfigurasi pada router 1 kayaknya sudah berhasil. Jadi kita akan melakukan proses routing di akhir konfigurasi Jadi kita pastikan semua bisa terkoneksi secara local loop, dan kita akan konfigurasi routingnya di akhir. Kita ke router mikrotik CHR3. Kita login dulu. Kita beri IP address add address 192.168.2.1/29 interface Ether 3. Kita cek dulu. Kita ketikkan lagi IP address add address 10.10.10.2/30 interface Ether 1. IP address print. Sudah ada IP address. Kita ke Ether 2 IP address add address, IP addressnya 20.21/30 interface Ether 2. Setelah itu kita setting DHCP server untuk Ether 3 sudah selesai konfigurasi di mikrotik CHR2. Selanjutnya kita konfigurasi yang CHR3 ya.
CHR3. Oke, kita resize dulu. Kita login dulu. IP address add address 30.30.32/30 interface ether 4. IP address add address di sini pakai 20.22/30 interface ether 2 ya. Ether 2. Selanjutnya karena kita akan mendistribusikan VLAN, jadi kita perlu melakukan proses create ya VLAN-nya. Jadi interface VLAN add, interface VLAN add, VLAN ID-nya 100, terus interface-nya ether 3. Interface VLAN add, VLAN ID 200, interface ether 3. Kita interface print. Oke, sudah ada 2 VLAN. Selanjutnya kita berikan IP address ya pada 2 VLAN tersebut. IP address address 100.1/29 interface VLAN. Kita ubah namanya dulu ya. Jadi interface VLAN print. Interface agar mudah ya. Interface VLAN set 0 name, kita beri nama VLAN 100. Interface VLAN set 1 name VLAN 200. Interface VLAN print. Oke, namanya sudah sesuai dengan ID VLAN-nya. Kita berikan IP address. Kita cek dulu IP address-nya. Kita berikan IP address ya. IP address ada di address 192.168.100.1/29 VLAN 100. IP address ada di address 200.1/29 interface VLAN 200. Kita berikan DHCP server. IP DHCP server mode akses
switch port access VLAN 200, exit interface G1/0, switch port mode access, switch port access VLAN 200. Kita range lagi ya, G0/range G0/1 sampai 2, switch port mode access, switch port access VLAN 100. Kita coba show VLAN, do show VLAN. Oke, VLAN-nya sudah sesuai ya. Jadi G1/0 dan G0/3 itu sudah diarahkan. Sekarang kita pastikan ya, apakah si klien-klien tadi sudah bisa terkoneksi dengan DHCP server ya. Kita coba di PC 4 ya, PC yang ini. Kita coba ketikkan IP DHCP. Oke, harusnya sudah dapat IP address. Oke, dia dapat IP address yang sesuai. Kita coba lagi di PC 5, IP DHCP. Oke, sudah sukses ya. Oke, ke PC 6, IP DHCP. Oke, sudah selesai ya. Semua sudah dapat IP address. Kita bisa close di sini. Oke, kita juga bisa assign untuk PC 1, PC 2 itu untuk mengaktifkan fitur DHCP. Oke, IP DHCP. Oke, sudah dapat IP address ya. Dan PC 3. Oke, kita aktifkan DHCP, IP DHCP-nya. Oke, semuanya sudah berhasil kita aktifkan fitur DHCP-nya. Selanjutnya kita tinggal melakukan proses routing ya. Jadi routing yang akan kita gunakan adalah routing dynamic ya, OSPF. Routing OSPF network, ADD network. Kita bisa masukkan 1.0/29 area backbone. Oke, routing OSPF network, ADD network 10.10.10/30 area backbone. Oke, selanjutnya network, ADD network 30.30.30.0/30 area backbone. Setelah itu kita pindah ke router 2 ya. Pindah ke router 2, routing OSPF network, ADD network. Kita masukkan IP address lokalnya /29 area backbone, routing OSPF. Oke, kita tinggal menginputkan networknya ya. Secara otomatis masing-masing router akan saling broadcast informasi ya, informasi routing area backbone. Oke, kita ke router 3, routing OSPF. Kalau pada routing statis sebenarnya kita repot ya, harus routing ke tujuan ya, routing ke tujuan. Dan routing tabelnya akan sangat panjang. Berbeda dengan routing dynamic, kita lebih mudah untuk mendistribusikan IP address hanya mendistribusikan IP address pada router yang ingin kita broadcast areanya ya. Routing OSPF network, ADD network 200.0/29 area backbone, dan routing OSPF network, ADD network 30.30.30/30 OSPF.
kita sudah melakukan routing ya di semua device ya. Jadi ada, kalau di router 1 ada 3 device, kalau di router 2 ada 3 device, dan di router 3 ada 1 2 3 4, ada 5 network ya. 1 2 3 4, ada 4 network. Kalau kita bisa cek di sini, kita bisa cek di IP route print. Oke, di sini kita sudah, si router 1 sudah mengenal ya network VLAN yang ada di router 3. Di sini juga sudah mengenal network yang di sini, dan sudah mengenal network yang ada di belakangnya si CHR2 ya. Sama harusnya di semua router juga harusnya sama IP route print. Oke. Jadi untuk mencapai di sini si OSPF itu dapat menentukan rute redundant ya. Jadi untuk mencapai si CHR3 ini, untuk mencapai network ini, dia bisa melewati 2 path ya. Path yang pertama adalah 2021, atau ketika 2021 putus, dia akan lewat 3031. Kita lihat juga di router 2 ya. Oke, sudah ada semua network, pada VLAN-nya juga sudah ada. Sekarang kita bisa langsung uji coba ya. Kita uji coba ping dari PC3, dari PC3 ini ke ping, kita bisa ping ke 192.168.100.1. Oke, berhasil ping ya. Dan kita ping ke last host dari 29.256 kurang 24, berarti 6 ya. 100.6 harusnya aktif. 100.5 kalau ke VLAN 200. Oke, connect ya, connect ke dua klien. Begitu juga dengan di ping ke 1.6 harusnya connect. Kalau kita trace itu akan lewat ping trace 1.6. Kita bisa lihat trafficnya ya. Kita bisa capture trafficnya di sini. Jadi ketika dia melakukan proses trace itu kita bisa lihat di sini. Oke, ada manipulator. Kita trace. Oke, di sini ada proses routing ya. Kita bisa lihat di sini ada paket hello paket ya. Jadi antara router itu saling bertukar informasi hello paket ya, sehingga network yang ada pada masing-masing router dapat saling berkomunikasi. Kita bisa lihat di sini ada hello paketnya. Ini protokolnya OSPF. Kita bisa lihat proses ping ya, proses ping dari ini proses ping, ini proses ARP. Oke, saya rasa cukup. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.